Selamat malam, Pak. Selamat malam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak. Sebelumnya saya minta maaf karena saya telah mengganggu waktu Bapak. Di kedatangan saya ke sini ingin mewawancari Bapak, di mana saya mendapatkan tugas dari LPTK saya yang sekarang ini saya sedang mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Adapun permasalahan yang saya angkat yaitu mengenai terbatasnya pemahaman guru mengenai materi literasi dan numerasi. Yang mau saya tanyakan, bagaimana menurut Bapak? Apakah semua guru sudah memahami materi literasi dan numerasi? Nah, kalau ditanya masalah pemahaman secara pribadi, ini yang ditanyakan secara pribadi ya. Kalau saya menilai itu ya sekitar 70% guru-guru kita tidak memahami apa itu literasi dan numerasi. Kenapa mereka tidak memahami? Yang pertama, karena memang kebanyakan guru-guru kita ini mungkin bisa dikatakan 80%, hampir 90% adalah guru-guru tua yang sudah masuk pensiun, di mana daya berpikir mereka itu sudah berkurang. Nah, kemudian yang kedua, dari mereka tidak memahami kata bahasa, ya, numerasi, mereka bingung apa itu artinya, apa tujuannya. Nah, jadi permasalahan inilah yang menyebabkan guru-guru kita kurang atau tidak memahami apa itu literasi dan numerasi. Terima kasih buat jawaban Bapak. Nah, tadi Bapak mengatakan ada sekitar 80% guru-guru belum memahami materi literasi dan numerasi. Apa yang menyebabkan guru-guru tersebut tidak memahami materi literasi dan numerasi? Penyebabnya, ya, yang pertama, mereka tidak membiasakan menyelesaikan masalah mereka dengan menggunakan literasi dan numerasi. Yang artinya penyelesaian masalah mereka monoton atau kontemporer, model dulu gitu. Jadi mereka tidak terbiasa menggunakan itu sehingga mereka tidak tahu apa itu literasi dan numerasi. Yang kedua, kurangnya pelatihan buat guru-guru. Ya, memang harus kita akui bahwa untuk para ahli yang terkait dalam bidang literasi dan numerasi itu belum begitu banyak, ya, sehingga kita kurang mendapat pelatihan tentang numerasi dan literasi. Yang ketiga, adanya atau kurangnya penugasan, ya, dalam pemecahan masalah untuk anak didik dengan menggunakan model-model literasi dan numerasi. Kenapa kurang? Ya, karena mereka guru tadi pun tidak memahami apa itu literasi dan numerasi tadi. Kemudian yang keempat, tidak adanya fasilitas yang memadai. Kemudian tadi Bapak mengatakan ada sekitar 80% guru-guru itu belum memahami materi literasi dan numerasi. Nah, bagaimana kiat-kiat yang Bapak lakukan supaya literasi dan numerasi itu bisa meningkat? Kalau kiat-kiat saya yang ditanya secara pribadi, ya pertama itu perbanyaklah melakukan pelatihan atau pendidikan mengenai literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua, sediakan fasilitas atau sarana yang memadai yang sesuai dengan itu. Contoh, di sekolah misalnya kita buat rumah literasi. Nah, dalam rumah tersebut kita sediakan semua sarana dan prasarana yang mendukung atau yang menunjang kepada rumah tersebut, yang artinya menjadi pembelajaran atau menjadi contoh, menjadi tempat belajar bagi guru-guru, sehingga setelah dapat pelatihan terus masuk rumah literasi, mereka akan melihat kembali
yang diajarkan di bagian tadi, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga akhirnya pemahaman guru tadi makin bertambah mengenai literasi dan numerasi. Kemudian yang ketiga, mengupayakan sebisa mungkin ya di lingkungan sosialnya itu atau di lingkungan sekolah itu menggunakan literasi dan numerasi untuk memecahkan sebuah permasalahan. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, seperti parang katanya kalau diasah setiap hari kan tajam. Nah, begitu juga dengan adanya pelatihan rumah literasi, menggunakan literasi dan numerasi dalam pemecahan masalah di lingkungan sekolah, semakin bertambahlah dan semakin paham apa itu literasi dan numerasi di benak diri kita. Itu saja. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak yang telah memberikan jawaban-jawaban untuk mengenai masalah literasi dan numerasi. Semoga kedepannya literasi dan numerasi bisa ditingkatkan lagi di dunia pendidikan. Dan saya pun bisa mendapatkan nilai yang maksimal setelah saya melakukan wawancara ini.